Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 17 September 2025 dengan judul Sinar Matahari, salah satu anugerah terbesar dari Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu sejenak Tuhan untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda pemerang itu menjadi tanda, menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan berbagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Mari kita ikuti penjelasannya. Matahari bersinar 24 jam sehari pada tanggal 24 Desember 1928 ketika Richard Byrd dan 41 awaknya tiba di Antartika. Tempat mereka akan menghabiskan 14 bulan ke depan. Namun ketika hari mulai menjadi pendek, terjadilah kemunduran yang signifikan dalam moral para pria tersebut. Pada bulan April mereka kehilangan matahari sama sekali dan itu tidak muncul selama 5 bulan. Banyak yang menjadi muram dan depresi. Norman Falcon menulis, bagaimana saya bisa menjelaskan kegembiraan dari beberapa hari pertama sinar matahari. Kami merasa seperti tahanan yang menerima keringanan hukuman kami. Kecerahan muncul pada wajah kami. Kami berjalan lebih cepat dan bergerak dengan energi yang sudah lama kami lupakan. Orang-orang dari Laksamana Byrd menderita apa yang sekarang kita sebut SAD, Seasonal Affective Disorder, atau gangguan efektif musiman. Mereka kehilangan endorfin dari sinar matahari yang menyebabkan otak berproduksi dan memberikan rasa sejahtera. Matahari adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidup, namun kita sering mengabaikannya. Kita pada dasarnya tidak menyadari bahwa sinar matahari membunuh kuman, mencegah infeksi, dan membantu menyembuhkan penyakit tertentu dengan meningkatkan kapasitas pembawa oksigen ke sel darah merah sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jerawat, psoriasis, pitriasis, rosaksia, dan ulserasi pada kulit seperti yang disebabkan oleh varises, cedera, dan gigitan serangga, semuanya merespon dengan baik terhadap dosis sinar matahari yang bertahap. Kulit kecoklatan 3 kali lebih kuat dalam membunuh kuman dibandingkan kulit yang tidak kecoklatan. Namun terlalu banyak sinar matahari merusak kulit sehingga berisiko tinggi terkena kanker.
Dengan sengatan matahari berulang-ulang menyebabkan dehidrasi dan kulit keriput. Moderasi itu penting. Tanpa kita sadari, setiap kali kita berada di bawah sinar matahari, ada reaksi kimia yang luar biasa terjadi, memberi kita vitamin D. Kita membutuhkan 400 unit setiap hari, dan kita mendapatkan semua yang kita perlukan dengan memaparkan wajah kita terhadap sinar matahari 5 menit saja sehari. Sinar matahari memperkuat jantung Anda dan meningkatkan sirkulasi seperti olahraga. Ini menurunkan denyut nadi istirahat, menyetel otot jantung, dan meningkatkan curah jantung dengan meningkatkan efisiensi jantung. Itu juga cenderung menormalkan tekanan darah, baik tinggi maupun rendah. Dan yang terakhir, sinar matahari merangsang kelenjar tiroid untuk meningkatkan produksi hormon yang pada gilirannya meningkatkan laju metabolisme Anda dan membantu Anda membakar kalori. Sudahkah Anda menghabiskan waktu di bawah sinar matahari hari ini? Jalan-jalanlah dan biarkan sinar matahari merevitalisasi Anda. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.